Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di Indonesia Edu Webinar. Sore hari ini kita kedatangan tamu spesial Pak Irsyad. Selamat malam Pak Irsyad. Selamat malam Kak Ari. Sehat Kak? Sehat. Nah Bapak Ibu, sore hari ini, malam hari ini spesial banget Bapak Ibu karena sesi ini adalah bagian dari sesi manajemen Chromebook. Nah, jadi Bapak Ibu, terutama yang sekolahnya sudah mendapatkan Chromebook, nah ini wajib banget nonton sesi ini. Nah, kalau belum sempat nonton sesi yang kemarin, nah ini Bapak Ibu boleh lihat lagi sesi yang kemarin dengan judul manajemen perangkat Chromebook. Nah, kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang perangkat, pengelolaannya perangkat gimana, terus nanti letaknya, jaringannya, internetnya nanti seperti apa. Nah, kalau sore hari ini kita akan belajar secara khusus manajemen materi pembelajarannya gitu. Jadi masih ada beberapa seri lagi Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan. Yuk diajak semua rekan-rekan gurunya, kepala sekolahnya, operatornya, staf IT-nya, semua diajak nonton bareng supaya kita bisa belajar sama-sama untuk mengelola Chromebook untuk pembelajaran di sekolah. Nah, Bapak Ibu, Indonesia Edu Webinar ini adalah serangkaian kegiatan webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan kalian memasuki masa depan di era normal baru. Untuk seri webinar belajar.id, di sini Bapak Ibu akan banyak sekali belajar tentang pengenalan akun belajar ID, teknik-teknik mengajar efektif, sampai juga kiat-kiat mentransformasi pembelajaran. Acara ini berkolaborasi dengan banyak sekali lembaga, institusi, dan juga sekolah yang logonya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Wah, banyak sekali. Dan juga didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, TV Edukasi, Belajar.id, Google for Education, dan juga Revo. Nah, nanti selama sesi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung tulis saja di live chat Bapak Ibu. Atau kalau nggak sempat nonton, nanti Bapak Ibu bisa replay, bisa diputar ulang. Atau kalau Bapak Ibu mau membagikan sesi sore hari ini, boleh banget Bapak Ibu bagikan link sesi sore hari ini. Dan seperti biasa kalau Bapak Ibu ngerasa sesi sore hari ini dan juga sesi-sesi yang lain ini bermanfaat buat Bapak Ibu, bagikan di kanal sosial media Bapak Ibu dan jangan lupa tag kami di @revo-indonesia. Bapak Ibu bisa juga mendapatkan kegiatan update terbaru kami di Guru Belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id. Sebelum mulai, saya ada satu pesan dari teman-teman Wartek tentang pemutakhiran akun Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Bapak Ibu yang masih aktif di Dapodik, masih aktif mengajar dan masih tercatat di Dapodik tapi tiba-tiba akunnya terhapus, tidak perlu khawatir Bapak Ibu, langsung aja lapor ke tombol butuh bantuan di laman belajar.id. Nah, nanti langsung pilih kategori masalah akun terhapus atau dinonaktifkan. Nanti akan diproses, akan dipandu gimana caranya supaya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan akunnya kembali. Gitu. Nah, untuk menghindari kejadian serupa, jadi setiap kali Bapak Ibu berpindah tugas, berpindah jenjang, setiap kali ada perubahan data di Dapodik, segera cek email dari no-reply@belajar.id supaya nanti Bapak Ibu bisa langsung baca nih petunjuk apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gitu Bapak Ibu. Dan sekarang mari kita sambut Pak Irsyad. Oke, terima kasih Kak Coach Ardi gitu ya. Oke, Coach Ardi meneruskan dari yang kemarin sedikit persepsi. Kalau kemarin betul Kak, lebih ke perangkat Chromebook-nya, bagaimana mengaturnya. Masih ingat kan dari mulai penomoran Chromebook, bagaimana memilah akun menjadi beberapa kelas, gitu. Karena kan sebelumnya bersatu gitu sih akunnya, belum per kelas. Bagaimana memisahkannya, bagaimana kemudian menentukan posisi router yang paling tepat sehingga betul-betul satu kesatuan khusus materi yang kemarin. Namun yang sekarang juga tidak kalah penting dan ini memang satu kesatuan. Tentunya dari 4 serial baru 2 mungkin yang sekarang kan mudah-mudahan masih ada waktu bisa berbagi. Dan boleh langsung izin share screen saja ya Kak Coach Ardi Iya, ya, boleh ya? silakan, Oke. silakan. Siap, saya akan coba share screen dulu tentang apa sih yang sebenarnya akan lebih fokus untuk malam kali ini gitu. Karena bagaimanapun juga ini sangat sesuatu yang satu kesatuan khusus juga gitu. Jadi
manajemen materi ini sebetulnya lebih difokuskan untuk apa? Nah, kalaupun kita lihat di sini, lebih ke eksplorasi materi Google Workspace dalam pemanfaatan Chromebook yang berkelanjutan. Karena kan kemarin sudah manajemen perangkat nih, saya lihat dari sisi manajemennya karena sangat menarik dan tentunya supaya memberikan sebuah gambaran juga bagi rekan-rekan guru di luar sana yang sudah menerima bantuan Chromebook baik SD, SMP, SMA sehingga betul-betul terbayang. Meskipun tidak akan persis sama tapi setidaknya sudah ada bayangan lah bagaimana sebetulnya dari manajemen perangkat, materi, kemudian nanti ada peserta didiknya bagaimana, kemudian nanti pembelajaran bagaimana. Oke, langsung saja untuk berikutnya sekali lagi saya Dadan Isyada dari SDN 061 Cijerah ya. Tepatnya kami adalah sekolah penggerakan 1 dan mudah-mudahan kami mempunyai cita-cita temanya yaitu Cijerah Digital School. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh rekan SLT di SDN 061 Cijerah. Oke, selanjutnya saya juga sekarang menjadi bagian dari Google Innovator di cohort VIAPAK yang ke-2022 dan tentunya bagian yang sangat penting juga bagi saya. Terima kasih untuk Revo atas kesempatannya sehingga saya sampai di titik ini gitu ya. Nah, selanjutnya sedikit dulu ada bumper supaya ada bagian yang tidak terpisah. Oke, itu bumpernya sedikit. Nah, apa yang akan kita bahas malam ini? Beberapa hal yang sangat menarik ya. Pertama, kalau lihat di sini, bagaimana kita tahap pengenalan awal. Materi Chromebook-nya bagaimana, tingkatan materi bagaimana, sehingga nanti di sini di breakdown Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat di sini banyak sekali yang akan di breakdown, tahap dasarnya apa, ya, tahap lanjutannya bagaimana, kemudian tahap eksplorasi bagaimana, tahap aktualisasi, improvisasi, kemudian materi berdasarkan fase. Nah, bagaimana ini muncul sebetulnya dari mana? Ini merupakan salah satu best practice yang sudah kami lakukan di sekolah dengan melibatkan anak kelas 6A di sekolah kami. Nah, di sini saya buka dengan sebuah kalimat ungkapan suasana kelas yang kondusif dan perangkat yang memadai akan sangat menentukan kualitas proses pembelajaran di kelas. Jadi bagaimanapun juga perangkat memadai akan betul-betul menentukan kualitas pembelajaran juga gitu ya, mau tidak mau, termasuk kondusivitas dari apa, dari guru mengetahui materinya, menguasai materinya, bagaimana mengevaluasinya, itu salah satunya. Nah, di sini tahap pengenalan awal yang paling menarik berkenaan dengan materi ini yang harus diawali oleh Bapak dan Ibu guru, yaitu kesepakatan tata tertib kelas dalam menggunakan Chromebook gitu ya. Ini mau tidak mau harus jelas gitu. Kemarin kan sudah dibahas ya bagaimana ketika anak masuk menggunakan Chromebook ya, jangan sampai anak betul-betul ke kelas membawa makanan, minuman, nanti minumannya jatuh, tertimpa itunya apa, Chromebook-nya rusak, tidak seperti itu. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah peserta didik dibagi ke dalam kelompok. Ini mau tidak mau harus ya, pemisahan kelompok itu sangat penting karena di awal-awal pasti di awal-awal kita mulai, kalau kemarin kan kita ke perangkat nih, pengenalan perangkat, sekarang sudah akan menautkan materi. Sehingga bagaimana di materinya ini kita bisa melihat bagaimana anak berkelompok terlebih dahulu gitu. Kenapa sangat penting? Karena ini sudah bagian yang tidak dapat terpisahkan ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, sehingga nanti selanjutnya akan lebih fokus ke mengenal tata letak keyboard. Ini tahap awal ya. Setelah tata letak keyboard, mengenal huruf, angka, dan simbol pada keyboard, ini fokus mengenal bagian keyboard. Ini sangat penting. Tata letak ini menjadi bagian yang terpenting karena anak SD itu sebelum ngetik banyak, membuat kata, kalimat, menjadi apapun itu, mengenal tata letak itu sangat penting. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan juga sebetulnya. Selanjutnya, bagaimana nanti praktik mengakses akun masing-masing, proses login dan logout. Ini sangat penting nih. Proses login dan logout penting. Ini tahap pengenalan awal. Kemudian yang kelima, dilatih beralih SSID WiFi apabila terjadi error jaringan. Ini juga harus dilakukan mandiri oleh siswa. Jadi sekali lagi, semua rangkaian ini harus betul-betul akan difahami oleh peserta didik.
gitu ya, sampai manajemen pengisian daya charging. Apabila sudah di bawah 20% ya harus segera dicas gitu ya. Ini tahap awal yang harus dikuasai juga oleh siswa. Nah, selanjutnya, materi yang diberikan fokus pada melatih penggunaan keyboard. Google Chat atau Stream adalah aplikasi yang sangat tepat. Nah, kenapa harus ini terjadi? Karena ketika pertama kali mengenalkan materi, ini adalah tahapan yang kami lakukan. Dari mulai pengenalan device-nya, Google Drive sama Chrome, Chat, Gmail, Jamboard, Classroom, sampai ke bawah, sampai ke 19 ini. Kenapa ini kami list seperti ini? Ini berdasarkan, sekali lagi, berdasarkan yang telah kami lakukan bersama anak kelas kami di kelas 6A. Dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan. Dari mulai pengenalan, dari mulai mengenal device, sampai anak-anak nanti bisa terlihat bagaimana kepiawaian mereka membuat sebuah editing video hanya menggunakan Chromebook. Tentunya dengan third party gitu ya, untuk aplikasinya gitu. Nah, sekarang langsung saja saya akan membahas tentang bagaimana tingkatan materinya. Setelah saya coba memilah dan menentukan beberapa istilah yang saya gunakan, menurut saya sebagai guru kita punya kewenangan lebih ya, merdeka juga untuk menentukan tingkatan materi sesuai dengan pengalaman guru bersama anak di kelas. Makanya betul-betul itu yang harus dikuasai juga, difahami oleh guru gitu. Sehingga saya membagi menjadi 5 tahap nih. Tahap dasar yang paling pertama, tahap yang kedua, tahap lanjutan, tahap 3, tahap eksplorasi, tahap yang keempat, tahap aktualisasi, dan kelima, tahap improvisasi. Nah, setiap tahapan ini nanti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda tentunya. Bagaimana saya memilah dan memilihnya tentunya dengan beberapa hal yang sudah kami lakukan bersama anak di kelas, ada temuannya bagaimana sehingga betul-betul ini menjadi sesuatu yang menarik untuk saya bagikan di sini gitu. Jadi ketika saya membahas manajemen, kemarin ada 4 kan, ada manajemen Chromebook-nya. Saya berpikir bagaimana manajemen materinya. Nanti lagi di sisi pertemuan besok kemungkinan ya, bagaimana manajemen tentang peserta didiknya. Ini akan sangat menarik juga nih, karena akan sangat menentukan bagaimana guru akan merasa terbantu gitu. Yang terakhir adalah bagaimana manajemen pembelajaran untuk remote learning, dan itu juga akan saling berkaitan semuanya. Nah, di sini tahapan-tahapannya akan kita kupas bersama Bapak dan Ibu ya. Seperti yang dibahas, ini mudah-mudahan menjadi sebuah gambaran bagi rekan-rekan penerima Chromebook di seluruh Indonesia, sehingga setidaknya bisa melihat sendiri bagaimana sih sebetulnya apa yang sudah dilakukan di sekolah lain, dan tentunya yang saya bagikan adalah sesuai dengan yang kami lakukan di sekolah. Oke, berikutnya kita mulai ke tahap dasar. Tahap dasar diberikan sebagai kemampuan dasar yang harus dikuasai karena akan saling menguatkan dan terus terintegrasi dengan materi berikutnya. Jadi penguasaan materi tahap dasar ini sebetulnya sangat menjadi kunci juga gitu bagi peserta didik, terutama apabila targetnya adalah di SD gitu ya. Nah, langsung saja tahap dasar itu ada apa saja di sini. Pengenalan device Chromebook, dan dari mulai kita melihat versinya, file manager, kamera, volume, dan mic. Ini termasuk bagaimana? Termasuk pada saat nanti tugasnya kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Anak-anak, coba nanti kalian kirim foto kamu dengan menggunakan Chromebook. Jadi kamu difoto dengan Chromebook, kirim filenya ke Pak Irsad gitu. Nah, hal itu tidak akan terjadi apabila anak-anak belum tahu file manajernya bagaimana, letak posisi kamera bagaimana gitu. Terlebih nanti ada tugas lagi. Anak-anak coba kirim video pupuh bahasa Sunda, salah satu tugas bahasa Sunda, coba rekam menggunakan Chromebook dan kirim link drive-nya. Nah, bagaimana anak bisa melakukan tahapan itu kalaupun mereka tidak mengetahui bagian-bagian ini? Mic-nya di mana, follow-nya bagaimana gitu. Jadi ini tahap dasar gitu ya. Jadi pengenalan device ini betul-betul sangat berperan besar juga seperti yang sudah dibahas kemarin ya. Ini hanya pelengkap saja ya. Selanjutnya nanti juga kita bahas lagi apa saja sih pengenalan device-nya itu yang sederhana, kita nanti gali juga. Nah, kemudian Google Chrome profil. Kenapa profil ini perlu? Bapak Ibu gini, pada saat menggunakan Chromebook, anak-anak harus bisa login dan log out. Ketika login dengan siswa yang pertama, kemungkinan Chromebook yang sama juga akan digunakan siswa yang lain kan, siswa yang B. Sehingga antara siswa A dan B harus memahami profil Chromebook-nya gitu. Jangan sampai ketika mengerjakan tugas yang ditugaskan harus menggunakan akun sendiri, digunakan akun yang lain gitu. Jadi proses untuk memahami profil Chromebook akan mudah difahami apabila siswa sudah paham bagaimana mereka login dan logout, termasuk bagaimana menambahkan akun di Google Chrome-nya. Nah, itu juga harus diajarkan oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, kemudian ini Google Chat.
Tujuannya dari Google Chat ini apa? Pertama, membiasakan anak dalam proses input teks, angka, dan simbol. Minimal anak-anak itu mencari ya, karena tugasnya akan sangat sulit kalau membuat makalah langsung, sangat tidak masuk akal juga, nonsens gitu ya. Jadi bagi anak-anak cukup dengan Google Chat. Jadi pertama kali ketika saya langsung berinteraksi, gunakan pertama kali aplikasi adalah Google Chat dulu, Gmail, nanti ke Space gitu ya, grup. Nah, di sini yang dilakukan adalah bertanya jawab, berinteraksi secara tertulis, dan pemberian tugas gitu. Nah, ini Google Chat nanti ada gambarnya seperti apa. Kemudian Google Jamboard. Nah, ini Google Jamboard ini hal yang paling sederhana untuk memahami slide-nya, kanvas pada Jamboard-nya, dilatih menggunakan fitur teks, shape, pen, dan lain-lain. Sehingga nanti akan satu kesatuan gitu ya, terlihatnya lebih ke tahap desain awal. Dan banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Dan kita jangan berpikir desainnya jelek, tidak, tapi anak-anak akan mencoba. Itu yang paling pertama adalah mencoba dulu gitu ya. Nah, ini juga mencoba fitur insert gambar, merubah background, memasukkan objek, ini yang paling penting. Kemudian mencoba desain sederhana. Nah, mengenal fitur sharing ini yang paling penting juga Bapak dan Ibu. Sehingga fitur sharing ini ketika diketahui anak-anak, kan pasti umum ya di semua materi Google Docs akan sama. Sehingga ketika kita minta linknya, anak-anak cukup mengirimkan linknya, link dari Jamboardnya sendiri. Ya. Nah, kemudian cara mendapatkan link dan membagikan link ini harus kita jelaskan kepada peserta didik. Nah, bagaimana gambarannya seperti ini. Ini adalah kelas kami di kelas 6A 2022. Ini pertama kali kami gunakan di 14 September. Ya, pertama kali kami masuk ke Google Chat di Space kelas 6A ini ya. Nah, ini pertama kali. Simpel saja, tidak terlalu banyak gitu. Di chatnya juga seperti ini. Nah, cukup saya seperti ini. Jadi betul-betul ini merupakan aplikasi yang paling tepat ketika kita akan melibatkan langsung peserta didik, terutama di SD, bagaimana mereka terintegrasi, mencoba keyboard, membuat kalimat dengan mencari setiap huruf pada keyboard, kemudian bagaimana mereka terhubung dengan link akan sangat terlihat di sini. Akan sangat mudah juga bagi anak untuk melihat bagaimana perkembangan mereka. Oh, tugasnya apa? Di sini seperti ini. Ini persis sudah yang kami lakukan. Selanjutnya, seperti ini nih. Nah, ini tugas di chat ini yang pertama kali 13 Oktober seperti ini. Ini kita mundur ke belakang ya, Oktober nih. 13 Oktober. Hari ini Kamis 13 Oktober, bahasa Sunda. Tujuan pembelajaran setelah membaca teks sebuah, pokoknya ini tentang cerita pendek gitu ya. Kemudian nanti anak-anak akan mencoba melaporkan ke Google Chat. Jadi sekali lagi, semuanya Google Chat itu akan betul-betul menjadi satu paket. Mulai mengirimkan materi, bagaimana anak-anak mendapatkan link, bagaimana anak berinteraksi, bertanya tentang pertanyaan yang masih bingung, sampai mengirimkan jawaban. Mengirimkan jawaban dengan link, itu juga akan dilakukan di chat. Ini Jamboard yang dilakukan anak-anak. Bapak dan Ibu, kita ini pertemuan pertama anak-anak dengan Jamboard, tapi memang dengan kreativitas anak-anak yang tanpa kita ketahui sebelumnya, mereka bisa mendesain hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi silakan kamu buat Jamboard, desain dengan kelompok kamu, dengan teman kamu di foto, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang ingin kami munculkan. Contoh lagi nih, ini bahasa Sunda nih. Ini pas saya itu bubalakbak gitu ya. Daya Bandung Kiwareting Kurame. Jadi ini betul-betul anak sendiri yang menggunakan di Jamboard. Jadi bagaimana mereka memasukkan unsur-unsur dari gambar. Ini kan kalau gambar seperti ini mau tidak mau berarti gambarnya harus ada beberapa elemen ya, ada yang PNG misalnya, yang GIF seperti itu atau seperti apa gitu. Nah, termasuk ini untuk matematika, pengenalan awal matematika tentang pecahan. Jadi di sini kita dari Jamboard saja sudah betul-betul bisa mengeksplor banyak hal. Nah, selanjutnya masuk ke tahap lanjutan. Tahap lanjutan merupakan esensi dari penerapan Google Workspace for Education dalam proses pembelajaran. Tahap lanjutan ini ada apa saja? Bapak dan Ibu, sekali lagi, ini nanti boleh diputar ulang ataupun di screenshot atau bagaimana, karena memang kalau dijelaskan satu persatu akan sangat banyak. Di tahap lanjutan ini ada Google Classroom. Apa yang dibahas di Google Classroom? Pertama yang harus wajib dilakukan adalah join Classroom-nya bagaimana gitu ya. Kemudian mengenal fitur tampilan siswa seperti apa, ada apa saja, eksplorasi fungsi streamnya. Sehingga bagian Classroom ini dia akan melengkapi juga dari bagian proses keseluruhan nantinya gitu. Karena sekarang anak-anak sudah terbiasa dengan Classroom, dengan Google Chat, dengan Google Space.
ya semuanya tinggal kita memilih, kita mau menggunakan aplikasi mana untuk mengirimkan materi gitu ya. Itu nanti kalau sudah masuk seperti ini, anak-anak mengawasi akan gampang gitu. Kemudian tahap lanjutan juga kita kenalkan Google Form-nya, Quizzes, ya sampai Quizzes-nya. Login-nya bagaimana, karena ini pertama kali anak-anak baru mendapatkan akun Belajar ID kan, dan mereka sign up dan login dengan akun Belajar ID mereka. Nah, coba Quizzes secara klasikal gitu. Google Drawing juga kita coba, Google Slide juga. Nah, tapi untuk Google Slide, Google Doc itu semuanya kita belum mengeksplor bagaimana membuat laporan makalah karena bagi anak SD belum sampai ke situ. Maaf ya. Dalam artian di sini di 1,5 bulan kemarin kami fokus bagaimana anak diperkenalkan secara sederhana fungsinya apa, bagaimana mengirimkan link, membuka link, mengirimkan akses link sehingga orang lain bisa melihat dan mengedit. Itu saja dulu cukup gitu. Karena akan sejalan dengan waktu anak-anak mungkin di SMP, SMA mulai ke kontennya, bagaimana membuat konten akan sangat bisa diandalkan. Tapi untuk SD, anak sudah bisa membuat beberapa kata, memasukkan gambar, memasukkan video, mengirimkan link tugasnya ke guru, itu sudah sangat keren menurut saya Bapak dan Ibu. Nah, di Google Slide juga seperti ini ya. Input gambar ini, materi ini silakan nanti boleh di screenshot atau bagaimana nanti supaya terlihat gambarnya. Sampai ke Google Doc. Jadi di tahapan lanjutan ini ada Google Classroom, Google Form, sama Quizzes, Drawing, Google Slide, dan Google Docs. Gitu. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, di Classroom akan muncul seperti ini. Ya, ini seperti biasa ya. Jadi gambaran tampilan seperti ini saja. Jadi memang anak-anak ketika masuk ke Classroom ya kita coba chat juga dengan di kelas komen mereka biar chat juga membiasakan mereka salam juga tetap ya, waalaikumsalam, tetap itu harus hal yang tetap kita gunakan meskipun dengan bahasa tertulis, tapi salam sapa itu tetap kita budayakan. Sehingga meskipun belajarnya daring dengan device Chromebook tetap hal-hal seperti ini nilai-nilai penanaman nilai pasti ada. Nah, ini untuk Google Doc dan Google Slide. Jadi Google Doc dan Google Slide kita bisa kalau di Classroom kan sangat memudahkannya ketika kita bisa mengkopikan satu template kepada semua anak kan. Jadi itu salah satu kemampuan yang sangat keren di Classroom ya. Sehingga kita bisa betul-betul seperti ini saja cukup. Meskipun template-nya masih kosong, setidaknya anak-anak mencoba mengisi terlibat langsung ke aplikasi tersebut. Jangan berpikir desainnya bagaimana, jangan berpikir anak-anak harus tulisannya bagaimana, besar kecilnya. Hilangkan dulu idealisme dari segi tata tulis, tapi bagaimana kita mengenalkan dulu fitur dari aplikasinya gitu. Ini di Google Slide seperti ini. Ya. Nah, Google Drawing ini anak-anak sudah bisa membuat seperti ini di Google Drawing dengan sederhana saja, kita tidak terlalu menugaskan yang sulit, tapi gambar bentuk robot menggunakan Google Drawing cukup seperti ini. Anak-anak dapat berkreasi seperti ini gitu ya. Nah, ini karena bagaimanapun juga yang saya pahami di tahap lanjut adalah mengolah kata dan desain sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini Quizzes. Sudah jelas seperti biasa, anak-anak sudah menggunakan akun anak-anak semuanya dan dicoba aman gitu ya, Quizzes juga. Nah, berikutnya masuk ke tahap eksplorasi ini sekarang. Berarti tahap yang ketiga ya. Di tahap eksplorasi ini dikategorikan sebagai kemampuan yang melengkapi keseluruhan proses penerapan Google Workspace for Education. Apa saja materi di tahap eksplorasi ini? Kalau dilihat, sebetulnya yang saya optimalkan ini ada 4 ya, Google Meet, Google Site, Canva, dan Google Sheet gitu. Nah, Google Meet ini tetap ya, kita akan mengajarkan bagaimana anak sampai coba proses share screen gitu ya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, kita tidak akan membahas detail, tapi hanya menjabarkan sedikit saja, Bapak Ibu bisa lihat saja apa materinya. Di Google Site, ini kita belum sampai anak membuat Google Site-nya gitu. Tapi pengenalan bagaimana materi setiap pembelajaran itu ditautkan di Google Site. Jadi anak-anak tahu, Google materinya di Google Site. Kenapa di Google Site? Nah, nanti ada hubungannya juga dengan bagaimana guru nanti akan menganalisis apakah benar siswa mengakses materi yang diarahkan oleh guru atau tidak gitu ya. Jadi akan satu kesatuan gitu ya nanti ke depannya. Kemudian di Canva ini jelas ya, kalau Canva sudah ke desain yang betul-betul sekarang sudah lumrah dan kabar baiknya juga bagi seluruh guru belajar ide, pokoknya bagi seluruh akun belajar ide sekarang sudah otomatis bisa jadi Canva for Education ya, keren untuk Canva. Kurang lebih seperti itu bocorannya ya. Jadi boleh Canva for Education-nya diaktifkan karena sangat powerful juga. Kemudian Google Sheet. Nah, di sini anak-anak pengenalan Google Sheet, optimalisasi fitur kolaborasi. Sekali lagi,
Fitur kolaborasi ini sebetulnya yang sering di awal saya jelaskan ke anak-anak. Apapun aplikasinya, fitur kolaborasi itu ada. Itu yang saya tekankan gitu ya kepada anak-anak. Sehingga tidak hanya anak-anak bekerja dalam satu Chromebook dikolaborasi dengan 5 orang, tapi di aplikasi pun itu sebetulnya lintas kelompok pun bisa digunakan karena itu sudah fitur kolaborasi. Jadi sekali lagi kita tidak menjelaskan teknis materi secara aplikasi secara substansial yang ideal, tidak, tapi untuk anak SD kita kenalkan bahwasanya aplikasi ini bisa digunakan untuk seperti ini loh, yang sederhana saja, tentunya dengan kontekstualnya gitu, yang betul-betul harus relevan juga gitu ya, dengan keadaan di sekolah. Selanjutnya, eksplorasi fitur share ini juga sangat penting karena nanti akan saling berkaitan. Di Google Meet, Google Site, Google Doc, itu eksplorasi fitur share itu sangat penting juga. Sehingga anak-anak ketika ditugaskan buat di Canva link-nya, buat di Word link-nya, buat di Doc link-nya, silakan buat di Sheet itu nanti akan terintegrasi semuanya, akan mudah, lebih mudah juga. Nah, gambarannya seperti ini. Ini di Google Meet anak-anak, nah bahkan satu waktu saya coba di kelas anak-anak di luar ruangan dan alhamdulillah ada yang di kelas juga kalau kita lihat ya. Nah, kalau yang ada gambar batu-batu ini pasti anak-anak sedang di luar nih karena mereka berpikir ya sudahlah ini kan mereka belajar. Ini diferensiasi proses juga ya. Pak, saya mau di luar ya sudah silakan di luar tapi pastikan suara Pak Isa terdengar jelas. Ini ada yang di kelas ada tuh lihat. Ada yang di luar pas nih. Jadi betul-betul kita betul-betul mencoba memerdekakan anak-anak juga dengan Chromebook ini sebetulnya. Nah, bagaimana instruksinya seperti ini saja sebetulnya. Dengan Jamboard, anak-anak sudah mengenal Jamboard, kita bisa terintegrasi langsung, kolaborasi di Jamboard-nya langsung atau menyampaikan materi. Jadi akan sangat banyak variatif ke depannya gitu ketika nanti dicoba. Nah, ini anak-anak untuk sudah diarahkan saat itu untuk membuat video pendek ya ataupun karya lah, membuat karya tentang bagaimana menghemat energi listrik gitu. Berarti kalau sudah di sini ini sudah ke materi yang selanjutnya gitu ya. Nah, berikutnya di Google Site. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi setiap materi yang saya gunakan sekarang di kelas karena kelas 6 kami masih menggunakan masih peralihan ya. Kalau kelas 1, 2, 4 dan 5 sudah kurikulum mereka, tapi di kelas 6 kami masih menggunakan kurikulum yang sepenuhnya tidak kurikulum 13 tapi tidak seperti ini, masih ada kolaborasi di blended dengan kurikulum sebelumnya gitu ya. Karena ada proyek juga seperti di sekolah kami. Nah, ini materi yang kami tautkan di Google Site gitu. Kenapa materi ditautkan di Google Site? Nanti akan jelas gitu ya bagaimana fungsinya bagi guru gitu. Selanjutnya di Google Site, di Google Sheet. Nah, ini nih. Ini pertama kali kami masuk dengan anak-anak, kami mendata nomor Chromebook 1 ini status baterainya pada pukul 13.00 berapa persen, kemudian pada pukul 15.40 berapa persen. Nah, ini kami lakukan pertama kali ketika mengenalkan Google Sheet. Anak-anak duduk dengan Chromebook-nya masing-masing sesuai kelompoknya, kemudian kita akan mencatatnya anak-anak sehingga nanti bisa dibuatkan tabelnya. Nah, cara seperti ini kan sebenarnya tidak secara langsung mengajarkan materi Google Sheet, tapi kita juga akan mencoba membuat sebuah data yang mana data itu diisi oleh anak-anak di setiap Chromebook-nya. Ini kan data nomor Chromebook 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya berulang. Dan ini memang secara tersirat juga pembelajarannya. Nah, ini adalah semua link yang sudah kami dapatkan oleh anak-anak tuh ya, sehingga semua tugas itu sudah berupa link sekarang. Pak, kenapa tidak di Google Classroom? Dengan cara seperti ini yang paling memungkinkan bagi saya untuk lebih cepat melihat siapa yang belum, siapa yang sudah gitu ya. Kalaupun di Classroom kan ya bisa juga ya, tapi secara sederhana saya ingin mencoba hal yang lebih cepat dalam segi proses memonitoring selesai atau tidaknya tugas siswa. Nah, sini. Link mata tugas pelajaran, bahasa Sunda, SPDP, PLH, semuanya ada gitu sudah. Nah, termasuk di Canva. Kalau sudah masuk ke Canva ya, ini seperti ini. Ini anak-anak yang buat. Termasuk ini nih. Nah, kalau yang IPA ini, jujur ini IPA ini kita menggunakan PadLab juga ya, yang tentang sirkuit itu. Jadi anak-anak pertama kali mereka mengakses PadLab-nya, mereka menggunakan laboratorium digitalnya, kemudian mereka mengambil tangkapan layar, screenshot-nya. Berarti anak harus tahu juga bagaimana screenshot-nya, bagaimana mereka upload ke Canva-nya. Ini kan sudah seperti itu kalau sudah tampilan seperti ini ya. Jadi anak-anak diarahkan. Apalagi kalau sudah memilih seperti ini nih, diskon. Ya, desain simple. Selanjutnya kita masuk ke tahap aktualisasi.
Sekali lagi mohon maaf ini dipercepat karena sebetulnya bisa dibaca nanti ya bagian per bagiannya. Tahap aktualisasi ini merupakan tingkatan dalam proses memacu kreativitas peserta didik, penerapan materi awal, dan eksplorasi serta memfungsikan penuh kolaborasi. Nah, ini yang akan kami coba membuat video dan sudah kami coba ya. Di sini kita kalau sudah proses video berarti anak-anak sudah tahu konsep dasar dari Chromebook ya. Karena semuanya kita menggunakan rekaman dari Chromebook, dari kamera Chromebook gitu. Kebetulan kamera Chromebook-nya bisa putar 180 derajat ke belakang. Pokoknya kebetulan tipe Chromebook kami si kameranya bisa dibalik ke belakang. Jadi anak-anak seolah menenteng Chromebook padahal itu sedang mengambil kamera gitu, mengambil gambarnya karena memang bisa dilakukan ya. Jadi di sini dari membuat video, dilatih merekam videonya, melampirkan link videonya, membuat naskah ini semuanya kita ajarkan. Nah, kemudian untuk Google Site ini kalau yang ditanda bintang ini nanti akan proyek kedepannya seperti apa. Karena ini target kami ya untuk portofolio. Gitu. Nanti di semester 2 ini akan lebih fokus di situ. Jadi tahap aktualisasi akan lebih melibatkan bagaimana kolaborasi anak, kreativitas anak di sini dipadu-padankan. Karena bagaimanapun juga menurut saya ketika anak sudah sampai ke membuat konten video itu betul-betul melibatkan kemampuan yang tidak hanya cukup ngetik saja gitu. Kemampuan mereka berbicara juga, ya meskipun anak SD gitu ya, kita tidak mengharapkan yang lebih, tapi dengan mereka pede, berkolaborasi, menentukan konsep, skenario, diskusi, terjadi diskusi itu yang paling betul-betul idealnya itu terjadi kolaborasi, diskusi itu yang ditekankan dalam kegiatan tahap aktualisasi ini. Sehingga setiap anak mempunyai peran, mempunyai bagian dalam pembuatan proses videonya, kalau video gitu ya. Nah, Google Site juga nanti. Nah, mencoba fitur animasi elemen ini semuanya silakan sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan detail tapi ini boleh dibaca di screenshot saja ya. Di tahap aktualisasi hanya ada 2 yang saya rangkum gitu ya. Meskipun ini nanti Bapak dan Ibu di sekolah ya boleh berbeda. Kebetulan ini hasil dari apa yang sudah kami lakukan bersama anak-anak gitu ya. Nah, ini untuk hasilnya. Ini untuk hasilnya yang bersama anak-anak gitu ya, ketika anak mencoba ini Canva, editing juga sama Canva nih, ya. Ini semuanya model video gitu. Nah, kita bisa lihat dulu ada satu tayangan tidak lama nih. Aldi, kenapa kamu nggak belajar? Kan besok ulangan harian. Gitu. Sini HP-nya tapi Nah, dia anak malas. Kemudian ke sekolah. Nah, ini maaf bukan Kak Ardi ya, tapi Aldi. Kak Ardi, maaf dibaca. Nah, sedikit saja. Aldi pergi dulu, Bu. Ya, cukup. Nah, ini membuat skrip semua anak-anak sampai ke bagian sini. Anak-anak, sekarang kita akan ulangan harian. Tidak boleh ada yang menyontek. Kalian paham? Nah, kita skip ya sampai sini. Nah, ceritanya sudah diambil. Ulangan buku 20. Nah, ternyata Lagi ini. belajar. Nah, Aldi ternyata nilainya kecil karena tidak belajar. Assalamualaikum, Aldi pulang. Nilai Aldi jelek, Bu. Kenapa jelek? Harusnya kamu ngapalin kemarin tahu sama Indah. Ya, maaf, Bu. Ya, gak apa-apa, lain kali kan begitu ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang saya juga di luar dugaan mereka bisa membuat slide. Yang saya ajarkan tidak mengajarkan detail seperti tapi hanya bagaimana mengupload videonya, menambahkan teks. Tapi karena kan kalau anak-anak sudah bergabung sebenarnya ide kreativitas mereka akan ya katakanlah bisa lebih dari guru juga. Mohon maaf ya karena kita tidak usah berpikir bagaimana teknis anak tapi dengan sendirinya kreativitas itu akan muncul gitu. Yang kedua, kita lihat. Kita akan percepat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ini maaf. Nah ini ada satu ini, lihat gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Bilal Fariski. Nama saya Muhammad Ibka Praditya. Kami mempunyai film pendek tentang video selanjutnya kami akan mempraktekkan
tentang lambat sekolah. Masuk ya sama Pak Irsyad. Pak Irsyad. Aku sama Alumni. Aku masuk aja. Kenapa kalian terlambat lagi? Bukan, tadi itu aku disuruh bantu beres-beres rumah. Nah, ini Pak Irsanya pakai celana pendek banget. Jadi sekali lagi ini adalah hasil kreativitas anak-anak bagaimana mereka ya ketika berkolaborasi. Saya juga tidak menyangka dari mulai tahapannya gitu ya, dari mulai mereka pengadaan skrip itu skripnya mereka buat sendiri. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu guru jangan terlalu bingung bagaimana sih sebetulnya anak-anak akan membuat hasilnya, karena ketika mereka berkolaborasi mereka akan betul sebetulnya punya daya dan kemampuan kreativitas. Bagaimana kita membuka kuncinya sehingga mereka bisa betul-betul bebas untuk bereksplorasi gitu. Nah ini tidak saya tayangkan ya, tapi nanti untuk besok lah. Atau yang berbeda. Berikutnya tahap improvisasi ini. Tahap improvisasi ini merupakan sebuah aktivitas yang lebih memfungsikan Chromebook sebagai media belajar yang lebih luas dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dalam artian selama ini Chromebook kan cuma untuk ngetik, Google Classroom, tidak. Yang dilakukan adalah sekarang ya. Untuk saya pribadi di kelas kami, di sekolah kami di kelas 6, kami menggunakan Chromebook ini untuk project profil penguatan pelajar Pancasila ya. Project profil pelajar Pancasila. Di sini yang kami gunakan adalah anak-anak akan mengkreasi, mengolah coding dalam membuat game dengan berpikir kreatif. Kami akronimnya jadi Kingmaker. Ya, Kingmaker ini adalah kreasi mengolah coding dalam membuat game dengan berpikir kreatif gitu ya. Nah, di sini yang digunakan berarti mau tidak mau kita tidak lagi menggunakan aplikasi meskipun kalaupun ada gitu ya, tapi yang digunakan di sini ada Tinker dulu gitu. Ya, aplikasi Tinker itu kan untuk anak-anak, ada yang untuk kids. Nah, di sini sehingga Chromebook ini tidak lagi terbatas dari Google Workspace gitu, tapi kita bisa fungsikan untuk aplikasi yang lain gitu, termasuk salah satu ini. Karena yang menjadi konsep saya adalah anak-anak, karena ini sudah berjalan 3 hari ya, karena baru dimulai Senin kemarin, jadi Kingmaker ini sudah berjalan 3 hari, dan anak-anak sudah diarahkan untuk betul-betul mereka terlibat langsung dengan proyek ini. Jadi di proyek sekolah kami, ini kita sistemnya blok, selama 3 minggu ke depan kita akan menggunakannya untuk kegiatan proyek ini. Jadi dari mulai anak-anak mengkonsep, semuanya kita sudah membuat modulnya dari guru kelas 1 gitu ya, karena untuk modul project insya Allah di sekolah kami di SDN 061 Cijera semua guru wali kelas sudah membuat sebuah modulnya, sehingga di minggu sekarang kita serempak gitu ya, bergerak bersama untuk melakukan project ini. Nah ini anak-anak, ini kebetulan yang tadi kita ambil fotonya ya, ini bukan Januari 2002 tapi ini yang sekarang ya maksudnya. Jadi ini anak-anak, nah ini nih, karena memang berbasis masalah juga ya, karena anak-anak ternyata ketika ditanya bahasa apa yang paling umum di seluruh dunia, ternyata banyak yang belum tahu juga, dan sangat disayangkan juga kan ketika banyak aplikasi, banyak game, banyak apapun itu elektronik, padahal itu sebenarnya berbasis coding, tapi dengan cara seperti itu kita akan mengenalkan coding sehingga nanti anak-anak bisa diperkenalkan dengan coding, apa itu coding, sehingga bisa membuat game yang katakanlah sederhana. Nah ini saja yang akan digunakan sebetulnya di tahapan pengajaran coding, yaitu dari unplugged coding sama block programming. Kita sebenarnya akan lebih fokus ke block programming dulu, karena kalau sudah textual programming ya butuh waktu juga, kebetulan wali kelasnya juga harus kuliah lagi mungkin atau bagaimana gitu ya. Tapi kita akan fokus dulu ke unplugged sama block programming sesuai dengan jenjang lah. Di SD cukup lah untuk unplugged dan block programming. Jadi ini yang digunakan untuk materi di sekolah kami. Nah, masuk ke sini. Materi berdasarkan fase gitu ya. Materi ini bagaimana kalau berdasarkan fase? Karena karakteristik setiap kelas berbeda, karakteristik setiap aplikasi itu berbeda, saya yakin ya. Makanya kenapa Google Chat sangat bagus digunakan di tahap pengenalan awal, karena ya itu mengolah kata, menemukan huruf, angka, simbol itu di situ gitu. Sehingga kalaupun kita masuk ke pengenalan device Chromebook ini ya, ini yang tadi di awal nih, kita akan masuk ke bagian tahap per fase. Tapi secara umum mengenal device Chromebook ini nih ya, ini yang tadi saya di materi webinar kemarin kan, pengenalan device Chromebook itu lebih ke bagian ini saja nih.
Ini bisa di-screenshot. Sehingga nanti pengenalan device Chromebook ini akan masuk di mana? Nah, kita masuk ke fase A. Saya gunakan fase A karena ya sebentar lagi kita akan memasuki era kurikulum merdeka. Jadi saya tidak menggunakan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Di fase A ini yang paling penting adalah pengenalan device. Ini nih ya. Pengenalan device ini akan berkutat bagian ini saja dulu. Nah, kemudian ini fase di tahap awalnya ya, di tahap awalnya nih. Kemudian di tahap lanjutannya ini Google Drawing, Google Form, Jamboard. Cukup gitu. Kemudian di tahap eksplorasinya ini. Sekali lagi ini tahap dasar, tahap awal ya. Yang kedua tahap lanjutan. Ini tahap eksplorasi. Jadi ada tingkatan saja. Tahap awal, tahap dasar, tahap lanjutan, tahap eksplorasi. Nah, di sini ini berarti kalau fase A ya berarti dari mulai anak kelas 1 sampai kelas 2 maksimal optimalnya semua aplikasi ini sudah dikuasai dengan baik gitu. Karena nanti kedepannya kan di fase B, fase akan sangat berpengaruh juga gitu. Jadi ini di fase A nanti yang kami akan bayangkan bagaimana proses jadwal dan materi kurang lebih akan seperti ini. Tinggal nanti pembagian CP-nya mungkinnya kalau dibuat boleh itu nanti ada tim yang akan membahasnya mungkin. Tapi saya secara sederhana menayangkan sepertinya supaya lebih mudah juga pada saat bagaimana pemilihan karakteristik setiap materi dan setiap fase. Kita pindah ke fase B. Berarti tahap dasar, tahap awal, yang ini tahap lanjutan, ini tahap eksplorasi, ini tahap aktualisasi. Ya. Jadi jadi saling berkaitan ya. Sehingga yang tadi fase A ini ketika semuanya sudah difahami, ketika masuk ke fase B ya tinggal kita meneruskan yang lain saja. Mengenal Google Drive, profil Chrome-nya, Quizzes, Google Doc, Classroom, Google Slide, Google Form, Google Site. Sehingga di tahap aktualisasi ini anak-anak di tahap di akhir fase B misalnya anak bisa membuat portofolio digitalnya gitu. Berarti di usia anak kelas 4 ya kalau di akhir fase B itu. Jadi sekali lagi ini rangkaian piramida ini menentukan jenjang tingkatan kesulitan dari capaian yang akan dicapai dari setiap fasenya. Kalau di fase B tahap dasarnya berarti ini, tahap lanjutannya ini Quizzes, Google Doc Classroom, tahap eksplorasinya Google Sheet dan Form, kemudian Google Site untuk tahap aktualisasinya. Nah, nanti di Google Sheet dan Form juga nanti anak tidak hanya sebagai pengguna, tapi mungkin membuat Google Form-nya gitu ya. Itu nanti tinggal dibagi saja bagaimana pembagiannya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk di fase C. Nah, sekarang sudah mulai ya terlihat. Tahap dasar, tahap lanjutan, tahap eksplorasi, tahap aktualisasi, dan tahap improvisasi. Nah, di sini ini yang saya bayangkan sekarang ya. Anak-anak sudah terbiasa Google Classroom ke tahap yang advance, chat space-nya lebih diaktifkan. Google Meet, Gmail, ini betul-betul nanti menjadi sebuah satu kesatuan target di sekolah kami ingin mempunyai sebuah pakem kurikulum yang jelas tentang penggunaan Chromebook ini. Nah, kenapa di sini ada Looker Studio? Ya setidaknya nanti anak di kelas 6 itu bisa membuat sebuah tampilan data sederhana misalkan bagaimana anak menampilkan data tinggi badan mereka cukup dengan Google Looker. Kalau dulu kan Data Studio ya, sekarang namanya menjadi Looker Studio gitu. Jadi kenapa Looker Studio ini ada? Karena menurut saya ini akan satu kesatuan dengan Google Sheets, spreadsheet itu, dan memang kalaupun untuk anak-anak masih bisa dilakukan gitu, sangat-sangat bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini memang sebatas gambaran konsep dari kurikulum, struktur kurikulum yang akan dicoba di sekolah kami, sehingga tahapan setiap fasenya kami mencoba, saya pribadi mencoba menganalisis dari karakteristiknya, dari bagaimana keterlibatan anaknya, sehingga dari ketiga fase ini akan betul-betul menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kembali lagi karena kami punya cita-cita Cijerah Digital School, jadi ketika ada anak yang bersekolah dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mereka sudah mempunyai kemampuan digital yang baik gitu untuk menjadi bekal mereka dalam pembelajaran gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah poster dari kami tim SLT Super Learning Team. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Wah, Bapak Ibu luar biasa banget kan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang selama ini bertanya-tanya, yang selama ini masih ragu-ragu, yang masih gundah gulana, ini Chromebook dipakai apa? Ini Chromebook
Saya di SD anak-anak belajarnya cuma gitu, Chromebook buat apa? Nah, ini jawabannya Bapak Ibu ini. Kurang detail, kurang kurang rinci apalagi nih Bapak Ibu. Spesial banget nih Bapak Ibu, saya kagum banget. Sore hari ini kita dapat referensi yang begitu begitu lengkap, begitu rinci dan juga teruji. Nah, ini saya selalu senang sesinya Pak Irsyad ini karena sudah di trial and error lebih dulu nih Pak Irsyad sudah dapat errornya lebih dulu, kita tinggal menikmati aja nih referensinya Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibu setelah melihat sesi ini barangkali memang ada yang harus disesuaikan untuk tempat Bapak Ibu. Nah, nggak apa-apa disesuaikan aja. Ya, karena memang punya karakteristik sendiri kan tempat Bapak Ibu gitu. Seperti apa yang dibutuhkan anak-anak, karakter anak-anak seperti apa gitu. Tapi yang pasti sore hari ini kita punya gambaran, Bapak Ibu punya gambaran bagaimana pengelolaan materi di Chromebook itu dilaksanakan di tingkat sekolah dasar. Nah, terutama di tingkat sekolah dasar ya sore hari ini karena Pak Irsyad mengajar di sekolah dasar, Bapak Ibu terutama yang di sekolah dasar ini semoga bisa jadi referensi. Nah, terus sekarang kita ke pertanyaan nih Pak Irsyad. Nah, ini ada yang tanya ngajari gimana cara menemukan keyword saat mencari di Google Search pakai Chromebook untuk belajar sosial dan sejarah saat tidak ada materi offline di perpustakaan. Nah, karena banyak hoax dan hasil yang sulit diverifikasi. Nah, ini soal literasi digital ya, mencari informasi. Nah, ini pengalamannya Pak Irsyad gimana nih? Oke, kalau menemukan keyword saat Google Search gini ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya jelaskan dulu ya. Sebetulnya dari awal tadi kalaupun diperhatikan saya belum pernah mengarahkan langsung anak untuk mencari materi langsung di Google ya, tidak ya. Kenapa? Karena memang dari segi yaitu hal yang seperti tadi mungkin terjadi ya, sehingga relevansinya atau yang takutnya seperti ini. Meskipun kita Chromebook, tapi saya belum pernah mencoba ya, takutnya ada misalkan link yang tidak pantas masuk. Karena itu kan sangat rentan juga ya. Jadi bukan ke relevansi antara keyword dengan hasil, tapi justru yang saya takutkan, yang khawatirkan adalah bagaimana mereka mencari malah muncul yang tidak diinginkan. Nah, sehingga kalau diperhatikan tadi saya belum sampai ke bagaimana anak-anak akan dilatih untuk menggunakan fitur pencariannya di Google, tidak. Kalau saya lihat ya. Tapi bagaimana dulu mengoptimalkan gitu. Nah, kemudian kalau saya tadi menjawab yang tadi mungkin bisa saja kalaupun kita menggunakan Google Scholar itu kan ada ya. Kemudian Google Trend juga bisa. Tapi relevansi itu bagaimana? Ya mau tidak mau gurunya sendiri yang harus menentukan terlebih dahulu gitu. Jadi kalaupun yang diarahkan adalah materi tertentu dengan tingkat kesesuaian yang harus sesuai dengan kita, ya setidaknya kita sediakan dulu materinya. Sehingga imbasnya yang dilakukan di saya adalah ketika saya tadi misalkan contoh, ketika saya ingin membahas tentang coding itu kan banyak di internet ya. Tapi takutnya kan di YouTube juga ya coding munculnya apa. Sehingga ya sudah saya sortir langsung materi yang saya inginkan berikan apa, ya itu yang diberikan. Makanya di materi yang sekarang, terutama di EZ, saya tidak mengarahkan anak mencari dulu bagaimana mencari keyword yang tepat untuk mencari jawaban suatu permasalahan. Karena takutnya saya berpikir anak-anak bisa menjawab, gampang dari YouTube. Nah itu Kak yang saya betul-betul sekarang gimana ya, di satu sisi Google ini serba tahu, tapi bagaimana anak-anak tidak langsung ada YouTube cari. Nah itu dulu yang saya tepis Kak sebetulnya. Jadi memang cara yang sekarang digunakan materi adalah bagaimana anak mendalami dulu materi. Kalau masalah mereka mencari sumber di YouTube ya itu gampang. Tapi sekali lagi bagi saya pribadi memberikan sebuah materi dengan linknya langsung, apalagi di classroom dengan sudah satu link, yaitu yang sudah kami lakukan, nah itu betul-betul ingin meminimalisir dari hal yang tidak diinginkan, terlepas apa yang nanti muncul gitu ya, takutnya ya itu bahaya juga gitu. Itu sih jawaban dari saya Kak sebetulnya. Nah, oke. Nah, ini salah satu referensi atau salah satu trik cara bijak berinternet di tingkat sekolah dasar ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kemarin kalau biasanya kita main Google gitu lebih cepat, ya udah cari aja di Google gitu. Nah, ini kayaknya pendekatannya Pak Irsyad agak berbeda ini. Jangan keburu dulu cari di Google.
Nah, karena Justru masih itu. sekolah dasar, kita masih ngajar anak-anak yang masih, di usia basic banget, di usia Betul, 6 sampai 12 tahunan. Nah, kita, sediakan gitu. Jadi mereka nggak cari sendiri, tetapi kita menyediakan yang, butuh mereka pelajari itu apa, kita menyediakan, mereka yang, berinovasi, mereka yang memvariasikan penggunaan atau praktek, dari bahan-bahan yang sudah kita sediakan, gitu. betul Karena betul. kalau kita yang menyediakan, kita yang mengkurasi kan kita udah tahu kualitasnya, Nah, betul kita udah betul. tahu, oh ini mengarah ke mana, oh ini sejauh apa, ini sesulit apa, gitu. Nah, Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini insight yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Nah, tentang pemanfaatan internet, tentang pencarian informasi di internet, gitu. Ini, cara ini bisa dipakai Bapak Ibu, terutama untuk Bapak Ibu yang mengajar di sekolah dasar ini, bisa digunakan untuk, eee, mencari informasi, anak-anak mencarinya informasi itu dari yang bahan-bahan yang sudah Bapak Ibu sediakan, gitu. Jadi ya, mereka nggak mencari di lautan luas, lautan Google, tetapi mereka mencarinya di ruang terkontrol, di ya, tempat, terkendali yang sudah Bapak Ibu siapkan, sip, informasi-informasi yang sudah Bapak Ibu siapkan, gitu. Nah, setuju setuju, Kak. oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita scroll lagi. Nah, ini untuk tingkat SMK sih yang ditanyakan Pak Aryo ini. Kalau Oh, seandainya ada yang ini untuk SMK ini kan butuh lebih kompleks ini. Mereka kalau coding butuh, iya, Python, betul betul. CSS, dan segala macam itu kan kalau Chromebook nggak Belum mencukupi sampai ke kan. situ ya. Mhm, Rata-rata paling ya basis yang lain gitu ya. Kalaupun Chromebook justru kenapa saya berpikir coding ya karena kalau coding kan basisnya masih web based jadi betul-betul coding karena mhm, masih aman ya. Tapi memang kalau mhm. sampai ke tahap itu sebetulnya mungkin tidak tahu kalau nanti kedepannya ada mungkin aplikasi yang bisa diinstal tapi sejauh ini saya belum menemukan sih untuk Mhm. yang betul-betul itu untuk saya membuat itu gitu. Karena memang Iya kalau iya. sampai ke Python itu kan lebih ya jelas ya dari sistem operasinya juga ya mungkin kalaupun sekarang dari tim developer Chromebook misalkan ada yang sedang membuat mungkin bisa saja ke depannya tapi Mhm, saya belum menemukan nih Coach kalau sampai ada yang bisa diinstal offline gitu ya di Chromebook. Karena kan mhm, yang saya tahu sedikit ya Coach saya berbagi ya. Ketika mhm, saya menjadi fasilitator BIMTEK TIK SMP rata-rata memang si memori Chromebook itu tidak besar juga sih Coach sebetulnya. mhm, Paling cuma, ada yang 2 malahan kalau tidak salah ya. Ada yang 2 giga, ada yang rata-rata 8 atau 32. Kan kalaupun sekarang kita download Python itu kan Python yang lain itu kan besar-besar. Jadi kemungkinan memang untuk Chromebook sekolah karena memang peruntukannya menurut saya karena bukan lebih ke programming-nya gitu ya. Kalaupun mau ya mungkin dari sistem operasi yang lain kalaupun mau gitu ya. Tapi di sini mhm, memang yang ditekankan adalah ketika ada Chromebook yang paling mudah dilakukan mengenal coding adalah dengan aplikasi Tinker gitu kan masih web based jadi mhm, masih mhm. aman gitu. Tapi untuk yang lainnya silakan disesuaikan saja dari segi perangkat dan Iya. dengan sistem operasinya itu enggak lah itu. Heeh, iya, betul gitu Bapak Ibu. Memang kalau yang untuk penggunaan yang, tingkat advance apalagi untuk arah profesional ya memang harus disesuaikan dengan device-nya, karena device-nya, Chromebook yang tersedia di pasaran untuk sekarang itu memang untuk K-12 yang penggunaannya itu tingkat jenjang SD, SMP, SMA itu pun tergantung, fungsinya juga ya. Kalau memang SMA dia levelnya editing videonya udah untuk tingkat tinggi, dia bikin festival video segala macam gitu, nah itu ya memang harus menyesuaikan juga perangkatnya, Betul betul. gitu. Oke. Nah, oke. Nah, ini ada yang tanya nih, soal yang, coding tadi. Nah, ini ada tantangan nggak, Pak Irsyad ini membentuk dasar-dasar komputer sejak dini dalam menghasilkan karya-karya yang paling sederhana hingga profesional? Oke, dasar-dasar komputer atau dasar teknik menggunakan komputer atau apa nih? Karena kan kalau dasar-dasar komputer, maksudnya gini, saya akan kerucutkan lagi, ini adalah Mhm, Chromebook gitu. Jadi kalaupun yang ditanya adalah dasar Chromebook bagaimana, berarti sama sesuai yang tadi. Jadi seperti ini nih, ketika kita dasar Chromebook ini sudah dilakukan anak, sebetulnya
nanti anak ketika dia terlepas dari sekolah, sebenarnya Google ini kan sudah alur kerjanya pasti digunakan dimanapun ya, mau itu di sekolah, dia di dokter, karena dia akan berbasis sistem fitur kolaborasi gitu ya, bagaimana dia membagikan sebuah link, dan itu yang harus dipahami. Sekarang kalau yang ditanya adalah kemampuan dasar-dasar komputer sejak ini, berarti kalaupun komputer secara umum, ya mau tidak mau anak harus mengenal dulu gitu ya dari perangkatnya. Berarti kemampuan awal itu bagaimana dia menggunakan perangkatnya itu di kondisi seperti apa, bagaimana saat dia ngecas, bagaimana saat dia menggunakannya untuk proses apa, menggunakan dengan baik. Jadi kalaupun ditanya dasar-dasar, berarti bagaimana dia mengetahui fungsi sebuah aplikasi dan tujuan yang bisa digunakan oleh aplikasi tersebut. Contoh, ketika kita menggunakan aplikasi Google Spreadsheet, anak-anak berarti yang diajarkan adalah kemampuan dia untuk menemukan minimal ya, yang paling mudah itu menemukan letak posisi huruf dan angka pada keyboard, kan mau terima itu dulu ya. Setelah itu berlanjut dari pengenalan rumus itu kan. Nah, rumus juga tidak langsung ke rumus kan, tapi yang saya contohkan tadi adalah bagaimana anak-anak kita arahkan anak-anak, yuk kita data ya. Saya sudah buatkan spreadsheet-nya ya. Jadi di jam 1 berapa persen Chromebook-nya, jam 4 berapa persen baterai Chromebook-nya. Kemudian kita ajarkan ke membuat grafiknya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalaupun sampai ke membahas dasar komputer akan beda lagi, bahasanya panjang lagi. Tapi paling dari segi Bapak Ibu menguasai konsep dasarnya adalah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu untuk memahami, oh kalau saya menggunakan komputer untuk tujuan apa, berarti apa yang harus dilakukan dulu ya. Jadi seperti itu. Tapi yang dicontohkan tadi, yang kami lakukan adalah mencoba bagaimana setiap fase A, B itu betul-betul akan berkesinambungan ke depannya, sehingga kemampuan mereka dalam menggunakan Chromebook untuk proses pembelajaran yang meningkatkan kreativitas akan tercapai gitu. Itu sih Kak dari saya. Nah, iya ya. Jadi yang perlu kita ingat Bapak Ibu adalah meskipun tadi Pak Irsyad memberikan contoh pemanfaatan berbagai macam aplikasi, terus juga mulai mengarahkan anak-anak untuk mengenal coding, yang perlu kita ingat adalah yang kita ajar adalah anak-anak tingkat sekolah dasar ya Bapak Ibu. Jadi ekspektasinya itu jangan bukan terlalu tinggi, tapi disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Karena memang kita mengajar anak-anak tingkat sekolah dasar gitu ya, kompetensi yang harus mereka kuasai itu ya sesederhana mungkin gitu. Kita nggak logis juga ketika kita memberikan contoh atau kita menuntut anak-anak kita itu bisa ABCD seperti yang sudah tingkat profesional gitu, nggak logis juga gitu. Jadi mengenal apa sesimpel saya ingat tadi di pembukaan, sesimpel tidak membawa makanan saat memegang Chromebook. Nah itu membiasakan itunya saja itu pasti sudah, aduh itu jungkir balik banget itu. Oh, saking rewelnya gini, saya kan paling telat juga karena didikan dari ayah juga ya, dari ayah dia sama ibu di rumah. Jangan, pokoknya kalau kalian makan jangan sampai ada bekas minyak di keyboard, satu keyboard pun sampai. Saya tegaskan minyak cuci tangan, seperti itu, sampai seperti itu. Ini didikan dari ayah. Iya, itu justru itu yang lebih penting Bapak Ibu, membangun sikapnya itu sehingga kalau untuk anak-anak, soal nanti kompetensinya apa, keterampilannya apa, nah itu di jenjang-jenjang berikutnya itu bisa lebih dimaksimalkan. Tapi kita perlu ingat kalau di jenjang sekolah dasar itu kita membiasakan, memberikan kebiasaan-kebiasaan baik sehingga nanti mereka udah terpunya kebiasaan, ya tinggal lanjut aja dipoles bagian yang lain. Begitu. Iya. Nah, sekarang saya mau ngingatkan lagi Bapak Ibu, tetap terus pantengin sesi Chromebook bareng Pak Irsyad karena besok di jam yang sama, jam 18.45 kita masih ada sesi lagi. Nah, kalau yang sesi besok kita akan bahas apa nih Pak Irsyad? Besok lebih ke manajemen peserta didik. Jadi nanti gambaran seperti ini, insight-nya ya. Ketika saya misalkan ada kegiatan di luar sekolah, jadi saya cukup nge-tag satu orang anak, kebetulan ada Ananda Zakwan dan Okta. Zakwan atau Okta silakan bawa Chromebook, hari ini kita belajar dengan Chromebook. Cukup seperti itu. Anak-anak dengan sendiri akan otomatis Chromebook sudah tersedia, mereka terhubung ke Google Meet, saya tinggal masuk dan langsung menyampaikan materi. Sesederhana itu, Coach. Nanti untuk besok kegiatannya. Masih di mute, Pak?
Oh iya. Nah, oke ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu, besok kita masih ada sesi lagi. Jadi yang Bapak Ibu yang, atau barusan bergabung ini malam hari ini di akhir sesi ini, nggak perlu khawatir Bapak Ibu bisa tonton lagi sesi malam hari ini atau sesi yang kemarin supaya gambarannya lebih lengkap. Kemarin kita mengelola perangkatnya, sekarang kita mengelola, malam ini kita mengelola materi pembelajarannya, besok kita mengelola peserta didiknya. Gitu. Jadi Betul. supaya gambarannya lebih utuh. Nah, dan ini daftar hadirnya Bapak Ibu silakan langsung masuk ke bit.ly/hadir webinar belajar ID 48, silakan diisi dengan nama dan email yang konsisten. Nanti di akhir periode setelah 24 November sertifikatnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Nah, saya juga ngajak Bapak Ibu untuk join di komunitas kita di grup pendidik Kabar 21 atau di grup belajar di mana saja dengan belajar.id. Nah, di situ sudah ada banyak banget Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah lebih dulu menggunakan akun Belajar ID yang tentu akan dengan senang hati berbagi pengalaman, berbagi inspirasi dengan Bapak Ibu semua. Dan secara khusus saya juga mengajak Bapak Ibu yang sudah menggunakan Chromebook di sekolahnya, menggunakan Chromebook untuk pembelajaran, ayo Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk berbagi di sesi Indonesia Edu Webinar seperti Pak Richard pada malam hari ini. Silakan kalau Bapak Ibu berkenan langsung daftar ke bit.ly/IEW Chromebook. Nah, nanti kami akan mengagendakan sesi Indonesia Edu Webinar untuk Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu butuh teman untuk ngobrol, berdiskusi seputar Chromebook, silakan Bapak Ibu langsung join di grup Chromebook Indonesia, Sekolah Chromebook Indonesia di bit.ly/sekolah CB. Nah, di situ sudah ada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah lebih dulu menggunakan Chromebook. Gitu. Sesi yang sudah lewat Bapak Ibu sudah bisa ditonton di channel YouTube Revo Indonesia dan juga TV Edukasi. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe biar kami bisa selalu memberikan konten yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu sesi kita malam hari ini. Saya Ardi. Oke, saya Dadan Irsada dari SD 06 Sejarah untuk Indonesia. Iya, terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak Ibu malam hari ini. Sampai jumpa di sesi Indonesia Edu Webinar berikutnya. Selamat malam. Bye. Makasih Coach.